Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong para perajin batik di Sukoharjo, Jawa Tengah untuk menggandeng desainer profesional. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan harga jual batik yang diprediksi bisa mencapai puluhan juta rupiah. Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, mengunjungi sentra perajin batik Kedung Gudel, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Ganjar menyempatkan diri untuk membatik dan berdiskusi dengan para perajin batik. Menurut Ganjar Pranowo, harga jual batik yang dikelola secara turun-menurun di tempat tersebut bisa meningkat sangat pesat. Untuk merealisasikannya, Ganjar mendorong para perajin batik untuk bertemu dan bekerja sama dengan para desainer dan pemilik merek batik terkenal di Indonesia. Hari ini saya juga menemukan di Sukoharjo, satu, tradisinya masih berjalan ya, dua, produksinya cukup bagus. Kalau saya datang ke tempat-tempat seperti ini, kebetulan saya penggemar batik gitu, ini harganya sangat terjangkau. Harga-harga yang di sini itu kalau sudah masuk ke kota, itu bisa naik kira-kira sampai dengan 200-300%. Kalau itu sudah sampai di mall, di toko besar, kemarin saya tanya, yang paling bagus berapa ini? Ini Pak, detail bagus 6 juta. Kalau ini masuk ke kota diambil sudah naik 12 juta. Kalau ini sudah jadi baju bisa 40 juta. Terbayangkan edit value-nya? Maka saya dorong mereka bisa bertemu dengan para desainer dan ternyata mereka sudah relate dengan para desainer, dengan para pemilik brand-brand batik besar sehingga dia masuk dalam supply chain-nya. Dengan program Perempuan Maju dan memajukan UMKM serta koperasi, Ganjar Pranowo berjanji akan memperhatikan para perajin batik Indonesia yang didominasi oleh perempuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan beasiswa perguruan tinggi kepada santri di Pondok Pesantren Darul Atqiyah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Beasiswa diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan beasiswa perguruan tinggi kepada santri di Pondok Pesantren Darul Atqiyah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Beasiswa khusus diberikan kepada santri penghafal Al-Quran hingga pendidikan S3. Meski tak dihadiri langsung oleh Mahfud MD lantaran sedang dalam kondisi kurang sehat dan harus beristirahat, namun para santri mengaku senang. Menurut para santri, pemberian beasiswa merupakan bukti kepedulian Mahfud terhadap pendidikan, bahkan sebelum terpilih sebagai cawapres. Ada di capres yang lain, ini baru ada di Profesor Mahfud MD memberikan beasiswa S1 sampai S3 kepada santri-santri kami, dan itu adalah sebuah kehormatan besar bagi kami. Bersyukur karena dari dulu saya ingin untuk kuliah, tapi karena nggak ada biaya, karena kedua orang tua saya sudah ada. Untuk itu saya sangat bersyukur sekali dan terpilihnya saya mendapatkan beasiswa ini. Kini kondisi Mahfud MD dikabarkan sudah kembali fit dan dijadwalkan akan berkampanye ke Sukabumi, Jawa Barat, lalu ke sejumlah daerah di Jawa Timur. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye ke Pontianak, Kalimantan Barat. Di hadapan warga dan para pedagang di Pasar Flamboyan, Anies berjanji akan membuat perubahan bagi perekonomian Indonesia. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi kota Pontianak, Kalimantan Barat. Anies langsung meninjau Pasar Flamboyan dan menyapa warga serta para pedagang. Anies juga bertanya seputar harga bahan pokok di Pasar Flamboyan. Anies berjanji akan membasmi para tengkulak yang saat ini membebani petani. Lebih jauh, Anies juga berjanji akan membuat perubahan yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia. Lalu nanti kita akan siapkan supaya tata niaganya menjadi lebih baik. Hari ini contoh, petani yang menjual gabah harganya murah. Sementara kita yang beli beras harganya, uangnya kemana?
Uangnya kemana? Selain itu, Anies Baswedan menyebut akan meningkatkan kualitas bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat kurang mampu. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, bertemu tim pemenangan daerah dan masyarakat Aceh di salah satu warung kopi di Banda Aceh sambil mencicipi kopi sangar. Prabowo mengajak pendukungnya untuk memenangkan pemilu nanti. Di hadapan para relawan dan masyarakat Aceh, Prabowo meminta semua harus bersatu untuk melakukan perubahan dan bisa mensejahterakan rakyat. Prabowo turut menyinggung pengelolaan hasil alam secara baik untuk bisa mensejahterakan rakyat khususnya Aceh. Prabowo Subianto juga mengatakan untuk suatu perubahan maka harus bersatu untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya kepada rakyat. Dalam kesempatan kunjungannya ke Aceh, Prabowo meminta maaf karena tak mengunjungi Aceh usai kalah di Pilpres 2019. Permintaan maaf disampaikan Prabowo dalam acara silaturahmi dengan ulama dan tokoh masyarakat Aceh di Banda Aceh. Membuat saya selalu emosional kalau saya datang ke Aceh ini. Yang juga puncaknya waktu pemilihan presiden yang lalu, di sini salah satu yang saya mendapat dukungan yang paling besar di Aceh ini, luar biasa. Dan saya harus minta maaf bahwa saya sudah kalah. Saya belum. Komisi Pemilihan Umum menjabarkan aturan dan metode pemungutan suara pemilu 2024 bagi warga negara Indonesia yang berada atau tinggal di luar negeri. KPU menerangkan metode pemberian suara pemilu di luar negeri terbagi dalam 3 metode. Untuk pemilu di luar negeri, menurut peraturan KPU nomor 25 tahun 2023, tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, itu ditentukan bahwa metode pemberian suara untuk pemilu di luar negeri ada 3. Yang pertama adalah metode pemilih memilih di TPS atau TPS-LN, TPS luar negeri. Kemudian yang kedua, pemilih memberikan suara dengan metode kotak suara keliling atau KSK. Kemudian yang ketiga, pemberian suara oleh pemilih melalui metode POS. Metode POS itu PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri, mengirim surat suara, 2 jenis surat suara ya. Surat suara untuk pemilu presiden, wakil presiden. Yang kedua adalah surat suara untuk pemilu anggota DPR RI. Dalam hal ini diwakili oleh daerah pemilihan DKI Jakarta II. Nah, untuk metode pemilu di luar negeri, menurut Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, itu dilaksanakan lebih awal atau pemberian suaranya itu early voting, lebih awal daripada pemungutan suara di dalam negeri. Atas dasar tersebut, di dalam peraturan KPU nomor 25 2023, sekali lagi tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum yang diterbitkan tanggal 18 Desember 2023 yang lalu, di dalam pasal 38 ayat 3 huruf B PKPU tersebut ditentukan bahwa tata cara pengiriman surat suara kepada pemilih dapat dilakukan oleh Ketua KPPSLN POS paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di masing-masing PPLN. Jadi pengirimannya itu paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara masing-masing PPLN.
Jadi masing-masing PPLN hari pemungutan suaranya beda-beda. Nah, di dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 pada lampiran 1 diatur jadwal pengiriman surat suara oleh PPLN kepada pemilih yang akan memberikan suara melalui metode pos, yaitu dimulai tanggal 2 Januari sampai dengan 11 Januari 2024. Sekali lagi ya, pengiriman surat suara kepada pemilih untuk metode pos itu dimulai 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024. Selain itu juga di dalam lampiran 1 peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 diatur juga jadwal penerimaan surat suara yang dikirim dari pemilih kepada PPLN. Yaitu sejak surat suara dikirimkan oleh PPLN sampai dengan paling lambat 15 Februari 2024 sebelum surat suara metode pos dihitung. Jadi mengirim oleh PPLN kepada pemilih itu tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Kemudian pemilih mengirim balik surat suara yang sudah dicoblos ya kepada PPLN itu sejak surat suara tersebut diterima, misalkan diterima dan kemudian langsung kirim balik, itu sudah bisa, dan paling lambat adalah 15 Februari 2024 sebelum penghitungan suara selesai. Kita beralih ke informasi di mana Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia pukul 10 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Kerabat dan keluarga pun mendatangi ruang Kartika 2 RSPAD. Jenazah Lukas kemudian dipindahkan ke ruang pemulasaran untuk disemayamkan di rumah duka. Pada Oktober lalu, Lukas NMB dibawa ke RSPAD setelah terjatuh di kamar mandi rumah tahanan KPK. NMB dikabarkan memiliki riwayat stroke, diabetes, darah tinggi, jantung, dan juga ginjal. 7 Desember lalu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding NMB dan memperberat vonis pidana NMB dari yang semula 8 tahun menjadi 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.